Ya, kali ini kita akan bahas tutorial penggunaan rumus sum if dipadukan dengan fungsi absolut dan ada logika if. Oke, datanya seperti berikut. Jadi kita akan menghitung dulu total bayar. Nah, total bayar nanti rumusnya di sini menggunakan fungsi matematika ya, yaitu harga satuan dikali jumlah. Di rumusnya di sini langsung saja. Untuk yang pertama sama dengan harga satuan dikali jumlah. Oke, hasilnya 54 juta. Tarik ke bawah. Untuk memunculkan nilai rupiah, nanti caranya bisa ke sini, kemudian nanti masuk ke menu home, ini pilih rupiah ya. Oke. Kemudian kalau dua digit di sini mau dihilangkan, bisa ini dengan cara ininya kita hapus ya. Nah, ini. Oke, untuk total rumusnya kita bisa menggunakan rumus sum. Jadi saya taruh di sini, ketik sama dengan sum, kemudian tarik ke bawah, hasilnya ini. Untuk yang ke pinggirnya, tinggal ditarik saja sini. Ini pakai rupiah, kita langsung. Oke. Nah, sekarang langsung masuk ke fungsi sum if-nya. Jadi kita akan hitung nilai penjualan barang berdasarkan nama barang dan status ya. Kita akan mencari jumlah penjualan berdasarkan laptop. Jadi rumusnya ini menggunakan sum if berdasarkan jumlahnya. Jadi seperti ini, sama dengan sum if. Di sini ada range. Range ini menunjukkan data yang akan kita seleksinya. Contoh di sini yang akan kita seleksi adalah nama barang ini. Kemudian di sini adalah kriteria. Nah, kriterianya sebenarnya nanti bisa diketik seperti ini misalnya ya. Seperti contoh yang dicari laptop, berarti kita ketik laptop. Nah, kemudian summary-nya apa? Tapi di sini saya menggunakan langsung cara nunjuk ke sel karena datanya sudah ditunjuk ya. Jadi di sini laptop ada di sel C16. Jadi saya ketikkan langsung C16 di sini ya. Kemudian summary-nya menuju ke sini. Oke, hasilnya 22. Nah, untuk rumus berikutnya di sini kita bisa langsung mengcopy rumus dari rumus yang atas ya. Tapi caranya kita harus gunakan fungsi absolut, mengunci sel range dan sum rank-nya. Jadi kita akan edit di sini ya. Nah, ini kita edit. Ini kita kunci dulu Fn F4. Jadi semuanya kita kunci. Bisa tekan di keyboard Fn F4. Ini juga sama. Fn F4. Oke. Nah, jadi dengan fungsi ini akan mengunci sel di sini, jadi tidak akan berubah. Jadi ketika nanti kita copy rumusnya ya, contoh seperti ini untuk mengetahui jumlah penjualan PC desktop, jadi tinggal langsung aja ditarik atau di copy seperti ini ya. Nah, di hasilnya otomatis gitu ya. Begitupun nanti yang omset. Nah, omset sama rumusnya hanya nanti untuk sum rank-nya masuk ke total bayar. Jadi caranya sama dengan sum if ini ya. Nah, jangan lupa ini dikunci dulu Fn F4, kemudian masuk ke sini ya, ke laptop, ke total bayar. Sama dikunci juga Fn F4, baru kurung tutup. Jadi maksudnya sel yang rank dan sum rank-nya tetap ya, tidak akan berubah karena sudah dikunci ketika rumusnya di copy ke bawah. Yang berubah itu adalah nilai kriteria saja sesuai dengan data yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa kita copy atau kita bisa juga tarik. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan statusnya barang terjual? Nah, kalau barang terjual ini kita tidak bisa menggunakan kriterianya seperti ini ya, menuju ke sel karena di sini tidak ada kolom untuk disediakan seperti ini. Jadi caranya kita ngetik manual. Jadi contohnya seperti ini sama dengan sum if. Oke, statusnya kan berdasarkan ranknya ini ya, status terjualnya barang baru atau second. Ini kita harus ketik adalah baru. Oke, kemudian
masuk ke ini ya. Oke, tutup. Sini juga sama. Ya, ini juga sama dengan sum if. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Ini adalah second, adalah. Nah, jadi ada dua pendekatan ya. Jadi kalau tidak menyediakan kolom untuk menunjuk ke sel, kita bisa ketik seperti ini. Hanya harus sesuai dengan data yang di sini penulisannya. Ya, jadi nanti yang ini pun sama ya, rumusnya tinggal diarahkan ke sel yang omsetnya. Seperti itu ya. Jadi caranya sama dengan sum if, oke, di blok ke ini adalah baru, oke, kemudian ini adalah sum. Oke. Satu lagi sama dengan sum if, diarahkan ke sel ini. Ya. Jadi kalau kita totalkan sum, dua nilai ini pasti hasilnya adalah ke sini ya. Dan yang terakhir rumus yang kita gunakan untuk keterangan, nah di sini kita menggunakan fungsi logika if. Jadi kalau misalnya omsetnya lebih besar dari 100 juta, maka nanti akan mendapatkan bonus. Misalnya contoh ya, kalau omsetnya kurang dari 100 juta, maka tidak akan mendapatkan bonus. Jadi rumusnya ini menggunakan logika if tunggal saja. Jadi seperti ini, sama dengan if. Jika omset misalnya, di E16 itu menunjukkan ke nilai omset. Jika penjualan atau omset lebih besar dari 100 juta, kita ketik aja 100, maka akan mendapatkan hadiahnya misalnya bonus motor. Oke. Selain itu adalah tidak. Jadi kondisi atau fungsi logika if itu membandingkan dua nilai, true or false, atau benar atau salah. Karena ini omsetnya tidak lebih besar dari 100 juta, maka tidak. Ya. Nah, jadi yang mendapatkan bonus motor di sini adalah omset yang di atas 100 juta ya, itu 155 juta ini. Oke, jadi adalah penggunaan fungsi logika if sederhana yaitu if tunggal. Nah, jadi di materi ini kita sudah belajar tentang dua fungsi ya, tadi sum if dan logika if dikombinasikan dengan sum if dan absolut untuk mengcopy data seperti ini. Ya, demikian tutorial penggunaan rumus lanjutan di Excel. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.